BookIt.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Faza NDR. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada pertemuan kali ini, pada video kali ini kita akan membahas kembali materi IPA di semester yang kedua, melanjutkan pada video yang terakhir tentang pembelajaran IPA, yaitu pencemaran udara, pencemaran tanah. Berarti pencemaran sudah selesai, kita masuk ke pemanasan global atau global warming. Sebelum kita bahas tentang pemanasan global, silakan yang baru mendapatkan ketemu dengan channel ini, silakan bisa subscribe, jangan lupa like-nya dan jangan lupa komentarnya. Dan kalau video ini bermanfaat, silakan bisa kalian share ke teman-teman kalian atau anak-anak kalian ataupun yang lain. Oke, tak usah menunggu lama, kita mulai saja untuk pembelajaran hari ini, yaitu tentang pemanasan global. Pemanasan global dan dampak bagi ekosistem. Apa sih yang dimaksud dengan pemanasan global? Kalau kita lihat dari backgroundnya saja, itu ada sebuah beruang kutub yang berada di atas salju, tapi saljunya sudah mulai mencair. Ini salah satu dari akibat pemanasan global. Sesungguhnya pengertian dari pemanasan global atau yang sering kita sebut dengan global warming itu apa? Pemanasan global adalah peningkatan suhu atau temperatur rata-rata di atas permukaan bumi atau yang kita sebut dengan atmosfer secara bertahap yang bisa mengubah iklim bumi. Ini adalah pengertian dari global warming atau pemanasan global. Kalau kita lihat dari gambar yang ada di bawahnya, yang pertama adalah es kutub mencair. Ini sebagai dampak ketika pemanasan global terjadi di muka bumi ini. Es di kutub mencair. Kemudian gambar yang kedua, gletser di pegunungan Alpen atau yang kita sering sebut dengan salju abadi sudah mulai mencair pula, dan habitat beruang kutub sudah mulai berkurang karena salju atau es yang ada di kutub pun sudah mulai mencair. Ini adalah dampak dari pemanasan global. Jadi yang namanya pemanasan global itu naiknya suhu atau temperatur rata-rata di permukaan bumi. Berarti yang naik adalah di atmosfernya. Perhatikan gambar-gambar berikut ini menjelaskan bahwasanya dampak dari pemanasan global sangat-sangat membahayakan bagi kehidupan kita yang berada di bumi. Perkiraan dalam 20 abad terakhir, ini bumi mengalami kenaikan suhu sebesar 0,3 sampai 0,8 derajat Celcius. Makanya
Di sini diilustrasikan bumi sedang demam, sedang suhunya naik seperti terbakar. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Karena ulah manusia itu sendiri. Apa yang pertama? Adanya pencemaran udara. Ketika terjadi pencemaran udara, baik dilakukan oleh pabrik, kemudian transportasi, kemudian juga gas metana yang ditimbulkan oleh sampah, tidak ditunjang dengan adanya pohon-pepohonan yang nantinya bisa menguraikan zat polutan yang ada di udara. Akhirnya apa? Pohon-pohonnya ditebangin sehingga tidak ada tanaman yang dapat menguraikan karbon dioksida. Ditambah lagi dengan pembakaran hutan, dan ditambah lagi dengan penggundulan hutan yang digunakan sebagai atau dialihfungsikan sebagai pertanian ataupun pemukiman ataupun industri. Maka hal inilah yang mengakibatkan semakin naiknya suhu bumi. Ini adalah gambaran dari global warming. Apa penyebab dari global warming? Yang pertama adalah pembakaran bahan bakar fosil dan penebangan hutan. Bahan bakar fosil yang kita maksud, yang kita sering sebut dengan bahan bakar minyak. Kendaraan membutuhkan BBM, industri membutuhkan minyak. Ini akan mengakibatkan suhu bumi semakin lama semakin naik. Ditambah lagi hutan yang harusnya menyejukkan sebagai paru-parunya dunia ditebangi, sehingga semakin panaslah bumi kita ini. Kemudian aktivitas peternakan dan pertanian yang menghasilkan gas metana. Lalu peternakan biasanya yang dihasilkan oleh kotoran-kotoran ternak. Lalu pertanian yang dihasilkan oleh pupuk-pupuk yang diberikan kepada tanaman secara berlebihan sehingga dapat mencemari pencemaran tanah. Kemudian penyebab berikutnya adalah pengurangan lahan hijau yang dialihfungsikan, yang harusnya digunakan untuk hutan dialihfungsikan untuk yang lain, seperti halnya industri, kemudian pemukiman, tempat tinggal, ataupun pertanian. Kemudian pembakaran lahan hutan juga yang tujuannya sebagai alih fungsi lahan hutan. Meskipun dialihfungsikan ke pertanian, tapi kalau kita bandingkan dengan hutan secara utuh dan pertanian, maka daya untuk menangani terjadinya global warming kalau pertanian itu sangat-sangat kecil. Kemudian pelepasan CFC, chlorofluorokarbon atau gas freon ke atmosfer. Ini biasanya pada alat-alat rumah tangga seperti AC, kemudian freezer, ataupun juga bisa sebagai contohnya adalah spray yang digunakan parfum, itu juga mengandung freon. Kemudian penggunaan pupuk kimia yang berlebihan pada tanaman juga bisa menyebabkan pemanasan global. Ini adalah penyebab dari pemanasan global. Terus apa dampaknya? Dampak yang pertama adalah ozon kita semakin menipis. Apa sih ozon? Ozon itu salah satu lapisan atmosfer yang berada di dalam lapisan stratosfer. Ini sekitar 17 sampai 25 km
di atas permukaan bumi. Nah, ini fungsinya untuk apa? Fungsinya melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur kepada Allah karena bumi kita diciptakan dengan sangat sempurna, dilindungi oleh ozon. Karena sinar UV atau ultraviolet kalau langsung terkena kulit manusia, kulit hewan atau makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, maka kulit manusia atau makhluk hidup yang lain akan terbakar secara langsung. Hanya Allah melindungi bumi dari paparan sinar UV yang bisa merusak kulit kita, itu dengan adanya lapisan ozon di atmosfer. Ini adalah perubahan lubang-lubang ozon dari tahun ke tahun. Ini bagian di kutub utara dari tahun 1978 sampai 2002. Kalau kita perhatikan, semakin ke sini lubangnya tidak semakin rapat tetapi semakin lebar. Nah, hal ini yang mengakibatkan pemanasan global semakin hari semakin bertambah. Berikutnya, temperatur bumi menjadi naik. Setiap harinya temperatur bumi menjadi naik. Ketika temperatur bumi menjadi naik, maka secara tidak langsung ekosistem yang ada di bumi pun akan juga berubah. Sebagai contoh tadi, habitat hewan atau tanaman mungkin yang ada di daerah kutub semakin menipis. Kemudian tingginya penguapan dan curah hujan secara menyeluruh. Kita perhatikan saja pada akhir-akhir ini kita sudah memasuki bulan April, tetapi pada akhir Maret harusnya sudah mulai musim panas, tapi masih saja hujan turun dengan deras. Ini ada perubahan iklim, harusnya Maret, April sudah mulai memasuki musim panas, tetapi masih ada turun hujan. Maka di situ terjadi perubahan iklim. Bahkan kadangkala mataharinya masih menyinari tapi tiba-tiba langsung turun hujan. Itu juga penyebab dari global warming, perubahan iklim yang secara drastis dan ekstrim. Berikutnya, mencainya geyser yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Karena yang nantinya geyser itu pasti akan mencair dan mencairnya akan berada di lautan, otomatis kadar air lautnya pun juga akan meningkat. Kemudian hilangnya terumbu karang. Yang namanya terumbu karang itu tidak sembarangan, harus di lingkungan yang sesuai, yang hangat, dan penetrasi matahari menuju ke terumbu karang pun juga sampai. Kalau tidak, ya tidak akan bisa tumbuh terumbu karangnya. Nah, kalau terjadi pemanasan global, suhunya semakin naik, terumbu karang yang sudah jadi pun bisa akan hancur, akan mati. Kemudian kepunahan spesies semakin meluas. Sekarang banyak spesies yang semakin hari semakin hilang. Kemudian kegagalan panen besar-besaran. Ini adalah dampak dari pemanasan global. Ini akibatnya atau penyebabnya bisa dikatakan karena hama ataupun yang lain. Berikutnya adalah efek rumah kaca. Apa sih efek rumah kaca? Jangan diartikan efek rumah kaca itu gedung-gedungnya bertingkat kemudian yang menggunakan kaca. Bukan. Efek rumah kaca itu proses pemanasan yang terjadi secara alami.
sebagai akibat adanya gas-gas yang berada di atmosfer bumi yang memerangkap panas, radiasi panas dari bumi. Nah, faktor peningkatannya adalah konsentrasi karbon dioksida dan gas lain seperti uap air dan metana di mana di atmosfer. Nah, energi yang dipantulkan lagi dalam bentuk radiasi inframerah. Saya jelaskan secara singkat. Ini ada gambar bumi, kemudian di sini ada atmosfer. Ya, ketika sinar matahari menyinari bumi, masuk ke dalam bumi, yang masuk adalah radiasinya. Nah, secara radiasinya masuk ke dalam bumi, kemudian bumi akan menyerap panas. Menyerap panas yang dipancarkan oleh matahari. Bukan saja diserap, tapi kadangkala bumi ini pun juga memantulkan ulang. Kemana? Ke atmosfer. Panasnya itu dipancarkan kembali. Kenapa? Di dalam bumi, di kerak bumi juga panas. Otomatis di sini panas, di bawah panas, di atas panas. Makanya dipantulkan kembali supaya suhu bumi menjadi stabil. Dipantulkan kembali mana? Ke atmosfer. Nah, dipantulkan ke atmosfer. Harusnya ketika di sini ada lapisan ozon, ada lapisan atmosfer, ada yang lolos ke luar angkasa, ada yang kembali lagi ke bumi, sehingga bumi menjadi hangat. Nah, sekali lagi, ketika dipantulkan kembali ke atmosfer, itu harusnya suhu bumi yang tadi dipantulkan berupa radiasi inframerah, dipancarkan oleh bumi, itu ada yang lolos ke angkasa, ada yang kembali lagi ke bumi, sehingga permukaan bumi menjadi hangat. Tetapi berbeda ceritanya jika zat-zat karbon dioksida itu berada di lapisan atmosfer, sehingga harusnya radiasi bumi yang dipantulkan kembali ke angkasa, ada sebagian yang lolos ke angkasa, itu tidak semuanya dikembalikan lagi ke bumi, sehingga harusnya hangat. Karena semuanya dipantulkan kembali, maka permukaan bumi menjadi panas. Bukan cuma hangat saja, tetapi menjadi panas. Jadi sesungguhnya efek rumah kaca secara alamiah itu bisa membuat bumi kita menjadi hangat. Tetapi karena kandungan karbon dioksida yang ada di atmosfer semakin naik, yang harusnya panas bumi itu dipantulkan menuju ke angkasa dan lolos dari angkasa, itu semuanya dikembalikan kembali lagi ke bumi, sehingga permukaan bumi menjadi panas. Itu yang namanya efek rumah kaca. Dampaknya ini, dampak pemanasan global di daerah di Indonesia. Ini banjir rob di Semarang. Tidak ada hujan, tetapi banjir. Karena apa? Karena rob itu naiknya permukaan air laut menuju ke daratan. Dan hujan es di Bandung. Mungkin kalau kalian pernah mendengar hujan es di daerah Indonesia, bukan hanya di Bandung saja. Kemudian juga hujan badai. Ini sebagai dampak dari global warming. Terus bagaimana cara menanggulangi dari global warming atau pemanasan global? Yang pertama adalah membatasi emisi karbon dioksida. Nah, itu membatasi kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak. Kemudian menggunakan energi terbarukan, jangan cuma hanya menggunakan BBM saja atau yang berasal dari fosil, tapi kita bisa beralih dari energi dari fosil menuju energi yang katakanlah dari listrik, ataupun juga bisa dari cahaya matahari.
Kemudian mengurangi penggunaan batu bara, kemudian gasolin, kemudian kayu dan bahan yang lain. Kemudian penghijauan lingkungan, itu juga bisa mengurangi pemanasan global. Minimal dalam rumah kita, sekitar rumah kita ada pohon, ada tanaman yang hidup, sehingga udara di sekitar rumah kita menjadi lebih segar. Jangan sampai tidak ada tanaman di sekitar kita. Kemudian mengurangi deforestation. Kemudian mengurangi penggunaan CFC, chlorofluorokarbon, dan menggunakan produk ramah lingkungan. Kemudian melakukan reduce, recycle. Ini sudah dijelaskan ketika pembahasan pencemaran. Paling tidak kita mulai dari diri kita sendiri, yaitu dari pekarangan kita sendiri. Kemudian menghemat energi pada alat-alat listrik. Sebagai contohnya adalah ketika kita membuat bangunan, diberikan pencahayaan yang cukup, sehingga ketika siang hari kita tidak usah menggunakan lampu untuk menerangi ruangan. Seperti halnya ini pada gambar, memanfaatkan cahaya matahari sebagai penerangan pada siang hari. Demikianlah pembahasan tentang global warming atau pemanasan global. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat. Ini satu bab selesai. Ya, silakan kalau materi ini bermanfaat, silakan kalian catat. Kemudian jangan lupa yang kelas 7G, 7H, 7I, dan 7C SMP Negeri 2 Kramat, silakan untuk absen di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.